Halo guys, di video kali ini saya akan bahas lagi smartwatch dari brand itel dengan model itel ESW021. Kita akan bahas mengenai keunikan dari desain dan layar smartwatch ini ya. Mungkin ya ada teman-teman yang tertarik mau beli smartwatchnya, jadi bisa tonton dulu video ini. Biar bisa menjadi referensi juga sebelum membeli smartwatchnya ya. Nah oke, yang pertama untuk bagian dari strapnya ini lembut, terus juga lentur. Mau kita dari bagian strap sih ini nggak kelihatan kaku kok. Dari modelnya juga bagus, memiliki ukuran strap di 22 mm. Sudah quick release, jadi sekiranya teman-teman tuh bosan dengan strap orinya, kalian bisa ganti dengan menggunakan strap model lain atau bisa belikan strap dengan ukuran yang sama ya. Entah itu strap model magnetik atau mungkin strap model nilon, tinggal dipilih sesuai dengan selera asalkan ukurannya sama di 22 mm. Kalau dari bagian bodinya sih ini kalau kita lihat dari jauh ya seperti terbuat dari bahan metal, tapi kalau kita langsung pegang smartwatchnya ini kerasa kok kalau ini bukan terbuat dari bahan metal untuk bagian bodinya. Ini terbuat dari polikarbonat teman-teman. Jadi beratnya itu ringan, enteng. Ini untuk bagian bodi belakang sih ada tempat untuk chargernya sama sensor. Juga ada bagian speaker dan juga lubang mikrofon. Karena memang smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth call teman-teman. Ya walaupun memang untuk fitur itu jarang sekali atau bahkan nggak pernah saya gunakan. Ini untuk bagian layarnya sih sudah cukup bagus kok di harga 200 ribuan. Layarnya itu cukup besar, memiliki ukuran layar sekitar 2 inch dengan resolusi 240 x 296 pixel. Sudah menggunakan layar touchscreen, layar sentuh, tampilannya jelas nih. Walaupun kita lagi ada di luar ruangan seperti ini, tampilannya jelas, terang, tajam juga. Ya walaupun bukan yang paling tajam ya, karena memang resolusinya cukup standar juga. Untuk layarnya ini masih menggunakan layar TFT, bukan menggunakan layar AMOLED. Jadi jangan berharap ada fitur AOD atau Always On Display di smartwatch ini. Walaupun menggunakan layar TFT, itel menyebutnya untuk layarnya ini sudah Ultra HD screen. Jadi sudah menggunakan layar HD. Menurutku sih sudah cukup bagus di kelas harganya, sudah sesuai lah ya. Jadi jangan berharap lebih teman-teman. Kita juga harus ingat untuk harganya. Ini untuk brightness-nya masih manual, jadi harus diatur manual ya kalau lagi ada di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Untuk lama waktu layar menyalanya sih cuma bisa sampai 20 detik saja. Ini memang agak sedikit kurang lama ya, karena memang di model-model smartwatch lain tuh kadang-kadang bisa sampai 30 detik, bahkan bisa lebih. Tapi di smartwatch ini cuma sampai 20 detik saja. Terus juga uniknya ini sudah ada beberapa pilihan dari fitur temanya. Jadi ya buat yang baru pertama kali cobain beli smartwatch ini cocok kok. Karena kita juga gak akan bosan dengan tampilan dari tema-temanya ya. Sudah banyak kok. Terutama tema yang ini cukup unik. Terus juga ada 2 tombol di bagian samping, 1 tombol untuk menyalakan dan juga menonaktifkan smartwatch-nya. Terus juga ada tombol crown nih yang bisa kita gunakan untuk diputar-putar untuk berganti ke tampilan watchface yang lain. Juga bisa digunakan untuk geser ke bagian menu-menu yang lain. Seperti itu ya. Ini bagian layar depannya tidak menggunakan kaca 2,5D. Terus juga ini bukan full layar, jadi memang masih ada sedikit bezel lebih di bagian samping layarnya ini. Tapi bisa ditutupi dengan menggunakan watchface yang berwarna hitam. Kalau untuk fitur rest to wake tentunya ini sudah tersedia di smartwatch-nya. Karena memang untuk fitur rest to wake itu sudah sangat umum. Ada di model-model smartwatch, mulai harga sekitar 100 ribu, 200 ribu, sampai 500 ribu pun. Bahkan lebih pasti ada fitur rest to wake teman-teman. Karena ini sudah sangat umum ya. Jadi fitur rest to wake itu tinggal kita gerakkan ke arah wajah kita, nanti otomatis layarnya itu akan menyala tanpa perlu menekan bagian tombolnya lagi, seperti itu. Nah untuk aktifkan fitur rest to wake-nya itu ada di bagian menu setting.
Ini contohnya seperti ini ya, saya digunakan untuk fitur Rest to Wake-nya. Untuk responnya sih ini bukan yang paling cepat. Jadi ingat lagi dengan harganya. Agak sedikit ada delay selama beberapa detik. Itu ya, bisa kelihatan kalau masih ada sedikit delay di bagian fitur Rest to Wake-nya. Untuk fitur Tap to Wake masih belum tersedia, apalagi fitur AOD masih belum ada. Baterainya sih ini awet ya, memiliki baterai 300 mAh yang katanya mampu bertahan sampai 30 hari dalam mode standby. Terus juga bisa bertahan sekitar 7 sampai 10 hari dalam penggunaan normal seperti itu. Tampilan UI-nya sih bagus kok. Dan memang kalau dibilang ada ngebug sih ada. Kemarin saya sempat nemu ada sedikit ngebug di bagian UI-nya. Tapi bukan menjadi suatu masalah juga karena masih bisa digunakan. Kemarin tuh menyalakan fitur Rest to Wake-nya itu nggak bisa teman-teman. Tapi sekarang sudah bisa kok. Jadi memang agak sedikit ada ngebugnya di bagian sistem UI-nya. Mungkin nanti bakal ada update dan bisa diperbaiki untuk bug dari sistem UI-nya itu. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya.